Kembali di Kompas Petang, Saudara, Presiden Joko Widodo melanjutkan safari militer. Hari ini Presiden mengunjungi markas pasukan elit Kostrad di Cilodong, Depok, Jawa Barat. Di hadapan ratusan personel Kostrad, Presiden kembali menegaskan sebagai Panglima tertinggi memerintahkan semua prajurit menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Presiden juga menyampaikan kekaguman dan kebanggaan atas dedikasi Kostrad mengabdikan diri untuk negara. Untuk itu, sebagai Panglima tertinggi TNI, saya perintahkan agar seluruh prajurit Kostrad meneruskan tugas sejarah yang mulia itu. Maju tak gentar untuk menjaga NKRI, menjaga Pancasila, menjaga Undang-Undang Dasar tahun 1945, dan menjaga Bhinneka Tunggal Ika. Dengan tegas, Presiden Joko Widodo juga memastikan tidak ada lagi unjuk rasa susulan kasus penistaan agama. Presiden juga menegaskan safari militer yang dilakukan selama 2 pekan terakhir untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat. Ancaman bisa dari dalam, bisa dari luar, tetapi sekarang sangat aman. Tetapi kesiapan tetap harus selalu ada. Untuk memberikan ketentraman kepada masyarakat. Kesiapan itu sekali untuk memberikan ketentraman pada masyarakat. Masyarakat tahu semuanya, siap semuanya, tenang. Apakah Pak Presiden dengan tanggal 25, Pak? Nggak ada. Pak Presiden, narasi besar yang disiapkan pemerintah? Demo yang tanggal 25 nanti Nggak ada demo. Pak Presiden. Kapolri Jenderal Tito Karnavian meminta semua kalangan menghormati proses hukum yang berjalan. Jika masih ada seruan lain, Kapolri meminta masyarakat mewaspadai adanya motif lain yang disebut Kapolri inkonstitusional. Jadi kalau ada desakan-desakan untuk melakukan penahanan, justru kita tanyakan ada apa. Ini mengendaki proses hukum berjalan sesuai aturan undang-undang yang berlaku di negara kita, atau ingin memaksakan kehendak karena ada agenda lain. Nah, untuk itulah saya minta masyarakat sekali lagi berpikir rasional, ya. Jangan kemudian menjadi gelap mata, hargai proses hukum yang sudah jalan. Kita bekerja berdasarkan proses dan aturan-aturan hukum yang ada. Tersangka juga memiliki hak untuk praduga tidak bersalah. Silakan nanti peradilannya akan terbuka. Sekali lagi, jika ada pihak-pihak yang memaksa untuk melakukan penahanan lain-lain, sementara di pandangan saksi yang juga ada perbedaan, maka saya mengajak masyarakat untuk berpikir sangat rasional, berpikir secara logis, menghargai langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh tim penyelidik, mengambil keputusan, dan justru mempertanyakan kalau ada desakan-desakan kemungkinan memiliki motif lain yang inkonstitusional, dan ini tidak boleh terjadi karena sekali lagi negara kita adalah negara hukum, kebinekaan NKRI harus kita pertahankan. Lalu bagaimana proses penyidikan kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Cahayapurnama? Saat ini telah terhubung melalui sambungan satelit dengan juru bicara Mabes Polri, Kombes Rikwanto. Selamat sore, Pak Rikwanto. Selamat sore. Pak Rikwanto, sudah dinaikkan ke tahapan penyidikan. Selanjutnya langkah apa yang akan dilakukan oleh penyidik Barreskrim Polri? Ya, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Kabar Eskrim, kemudian diteruskan oleh Kapolri. Ya, di sana dikatakan bahwasanya kasus penyelidikan terhadap dugaan penistaan agama dinaikkan statusnya menjadi penyidikan dan status saudara Ahok menjadi tersangka. Jadi penyidik tinggal meneruskan hasil pemeriksaan yang ada untuk diwujudkan menjadi sebuah berkas perkara untuk selanjutnya bisa dilimpahkan ke penuntut umum atau ke kejaksaan. Dari
pemeriksaan terdahulu sudah banyak yang diambil keterangan secara umum. Untuk pemberkasan itu bisa masuk level 70-80%. Hanya saja masih ada yang beberapa perlu diperiksa lagi seperti saudara Ahok. Kemungkinan akan dalam waktu dekat akan dipanggil sebagai tersangka untuk diperiksa dan untuk dimasukkan ke dalam berkas perkara keterangan yang didapat sebagai tersangka nantinya. Dalam waktu dekat itu kapan kira-kira Pak Rikwanto? Ya, kita belum tentukan, kita nanti konfirmasi dulu kepada penyidik ya. Pasti surat panggilan sebagai tersangka akan dilayangkan untuk saudara Ahok untuk diperiksa ya. Kita minta, dan ini arahan Bapak Kapolri, Bapak Kabar Eskrim, nanti akan secepatnya dilakukan pemanggilan untuk segera menyelesaikan berkas perkaranya. Dari Polri sendiri ada target kapan harus rampung atau lengkap berkas perkara Basuki Cahayapurnama supaya kemudian bisa bergulir ke pengadilan. Mengingat pada Februari 2017 proses pencoblosan, proses Pilkada DKI Jakarta akan berlangsung di Februari 2017, Pak Rikwanto. Iya, kita tidak menghitung harinya, tapi sesegera mungkin ya. Karena memang dari penyelidikan sudah hampir 80% pemeriksaan itu selesai. Ya, jadi sesegera mungkin, secepat mungkin. Kalaupun ada hambatan, bisa jadi yang dipanggil itu bisa langsung datang atau minta ditunda panggilan kedua dan lain-lain ya. Itu paling hambatan-hambatan yang kita bisa perkirakan. Yang lain tidak ada hambatan. Pak Rikwanto, proses di Barreskrim Polri tentu terus berjalan proses penyidikannya, namun saat ini kita lihat di lapangan ada penolakan terhadap pasangan calon nomor urut 2 Basuki dan juga Jarod Saiful ketika mereka melakukan kampanye. Bagaimana polisi mengawal proses demokrasi di Pilkada DKI Jakarta supaya tetap berlangsung damai seperti komitmen awal, Pak Rikwanto? Iya, kalau tidak salah itu sudah dilaporkan ke Bawaslu ya. Bawaslu juga sudah menginformasikan kepada kepolisian. Nah, apabila memang itu permintaan dari Bawaslu dan memang ada kecenderungan itu melanggar ketentuan-ketentuan dalam pilkada atau dalam pemilu ini, ya, kita akan turunkan anggota yang cukup tentunya untuk mengamankan siapapun yang terhalang dalam kegiatan proses pilkada ini, termasuk dalam kampanyenya. Pak Rikwanto, kalau ditanya bagaimana keadaan Jakarta saat ini setelah hari ini pukul 10 diumumkan bahwa status tersangka bagi Basuki Cahayapurnama, bagaimana keadaan Jakarta saat ini? Ya, kita memantau juga melalui media yang ada, baik media nasional, lokal, maupun media sosial. Ya, jadi komentar-komentar tentang hal-hal yang berbau provokasi, hasutan, ataupun berita-berita yang mendorong orang untuk melakukan sesuatu perbuatan yang memihak, itu sudah berkurang jauh ya. Kita tidak tahu apa memang ini kesadaran yang sudah pulih atau memang masih konsolidasi. Kita harapkan ini yang sebenarnya terjadi. Jadi perkiraan kita, tensi daripada ketegangan yang ada mudah-mudahan minimal 50% sudah turun. Kita harapkan terus menurun dan jangan ada lagi pihak-pihak yang mencoba memanas-manasi lagi. Kalau minimal 50% tensinya sudah turun, Pak Rikwanto. Kalau kemudian ada kabar bahwa nanti juga tanggal 25 akan ada aksi besar-besaran juga yang kemudian juga menyoal soal ini, soal dugaan penistaan agama. Apakah kemudian ini penetapan tersangka seorang Basuki Cahayapurnama akan kemudian menjadi hal yang mencegah terjadinya aksi massa yang besar-besaran lagi tanggal 25? Ya, sebenarnya tema sentral yang digunakan unjuk rasa tanggal 4 itu kemarin mungkin efektif ya untuk menggerakkan umat Islam yang ternodai agamanya, dan itu memang realitanya demikian. Kalau sudah ditetapkan sebagai tersangka dan diproses hukum ya dengan benar, prosedurnya, prosesnya bisa diikuti, artinya tema itu sebenarnya sudah tidak ada lagi. Kalau ada yang masih mengusung tema itu,
mudah-mudahan ya tidak laku lagi ya, atau aneh jadinya. Jadi kita harapkan tanggal 25 November yang digadang-gadang sebelumnya akan ada unjuk rasa lagi, itu sudah tidak ada lagi, tidak terjadi lagi. Karena memang semua yang menjadi kegusaran hati umat Islam ya, itu sudah masuk dalam track ataupun jalur yang benar ya. Saudara Ahok sudah sebagai tersangka dan sekarang diproses hukum dan prosesnya mengalami percepatan luar biasa. Tinggal kita ikut aja dan awasi saja. Pak Riwanto, di proses penyelidikan kemudian gelar perkara bahkan dilakukan secara terbuka terbatas. Ini gelar perkara pertama kali dilakukan secara terbuka terbatas. Akan seindependen apa? Akan seterbuka apa proses penyidikan nantinya? Ya, yang jelas kita ada mekanisme, ada SP2HP ya, surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan. Ini bisa disampaikan atau diminta oleh pelapor, tapi kita harapkan penyidik yang aktif memberitahukan perkembangan penyidikannya kepada pelapor ataupun yang mewakili seperti kuasa hukumnya. Dan media juga bisa memantau ataupun menanyakan sejauh mana perkembangan atau perjalanan kasus ini. Ya, seperti Pak, berkas perkaranya sudah jadi atau belum? Sudah sampai mana? Apakah sudah dikirimkan? Itu bisa melalui media menanyakan kepada penyidik. Komitmen untuk proses secara terbuka dilakukan, proses penyidikan secara terbuka disampaikan oleh Polri. Terima kasih Kombes Rikwanto, juru bicara Mabes Polri, sudah berbagi di Pertama-tama kami mau ucapkan terima kasih pada dukungan kepada kami sebagai calon gubernur oleh para pendukung kami. Dan kami mengimbau kepada seluruh pendukung untuk menerima status tersangka saya dengan ikhlas. Karena kita yakin polisi kita pasti profesional menetapkan ini sebagai tersangka. Jadi kita juga ingatkan pada pendukung, ini bukan akhir, karena ada proses pengadilan yang kita harapkan akan terbuka. Dan kita harap teman-teman TV juga bisa kayak kopi cyanidanya di sini, yang bisa ditonton semua. Dan ingat 15 Februari pemilihan, kami tetap ikut. Jadi tolong para pendukung kami tetap datang ke TPS untuk memenangkan kami satu putaran. Sehingga ini akan menunjukkan sebuah proses yang baik untuk negara kita. Saya kira ini sebuah proses demokrasi yang baik. Bagi saya ini di pengadilan bukan memperjuangkan semua kasus Ahok saja. Ini untuk menentukan arah NKRI ini mau gimana ke depan. Karena kita yakin setiap orang itu sama di muka hukum. Ya, saya terima kasih kepada kepolisian yang sudah memproses. Tersangka ini bagi saya sesuatu saya akan terima. Kita akan ikuti semua proses hukum. Dan saya kira ini satu contoh yang baik untuk demokrasi. Saya kira itu. Dan untuk teman-teman yang memang sudah mendukung, saya harapkan tetap semangat. Kita buat satu putaran buat Ahok Jarot. Ya, jadi terima kasih ya pada Pak Ahok, saudara sekalian. Tadi menunjukkan bahwa Pak Ahok mempunyai jiwa yang besar, jiwa yang luas. Menghormati proses yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Kami semua menerima. Tentunya ini akan semakin mensolidkan dan menguatkan pada seluruh elemen pendukung Basuki Jarot untuk bekerja lebih keras lagi menang dalam satu putaran. Sedangkan untuk upaya-upaya hukum yang menyangkut statusnya Pak Ahok, nanti kami serahkan sepenuhnya kepada tim hukum dari kami. Ini sekali lagi terima kasih pada aparatur
kepolisian, terima kasih pada para alim ulama, pada tokoh masyarakat dan pada masyarakat yang semuanya telah menjaga DKI Jakarta sejuk, aman, damai dan benar-benar mewujudkan rasa Bhinneka Tunggal Ika dan menguatkan kita semua bahwa Indonesia adalah sebagai negara Pancasila. Ya, ini saya sampaikan dan kemudian tim hukum mungkin diwakili oleh Pak Bro, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kemerdekaan. Merdeka! Sahabat-sahabat pers, tadi sudah tegas Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur yang sekarang menjadi calon, ya, mereka bertahanan. Kami taat kepada hukum. Kami mendukung apa yang dilakukan Presiden Republik Indonesia yang ke-7. Jadikan hukum Panglima. Kerja keras Kapolri, Pak Tito dan Pak Aridono sebagai Komandan Bareskrim sangat kami hormati. Kawan-kawan, beberapa hari yang lalu sebenarnya hingga ke-6 feeling politik, feeling hukum dari Pak Ahok, beliau sudah cerita dengan saya. Bang, saya mungkin akan menjadi tersangka. Saya tanya Pak Ahok, tersangka atau tidak, apa tanggapan Pak Ahok? Saya siap dan saya tetap ingin bekerja, berjuang, merebut, memenangkan hati rakyat 15 Februari bersama Jarod. Satu putaran insya Allah kita menang. Kawan-kawan, memang kami lagi teraniaya, tapi biarlah rakyat Jakarta cerdas. Suara rakyat, mereka bisa melihat apa yang kejadian sekarang ini. Pak Ahok, Pak Jarod, kami tetap akan berusukan. Kami akan menyampaikan semua apa-apa yang sudah dilakukan. Karena Pak Ahok, Pak Jarod sudah memberikan bukti. Yang lain masih janji. Ya, jadi nggak usah khawatir. Mohon doa, sahabat-sahabat kuat. Bagi Ahok Jarot. Baik, begitu saudara orasi dari Pak Luhut sama Pak Ahok ya. Saya pikir cukup. Terima kasih. Sampai di lapangan. Hari ini saya bukan tidak mau berusukan, aku mau ganti gigi satu. Karena giginya buat makan daging yang enak lebih ganti lebih keras. Langsung dari rumah Lembang, rumah pemenangan Ahok Jarot, Anda menyaksikan tadi adalah keterangan ataupun dari tanggapan dari Ahok selaku tersangka yang sudah ditetapkan hari ini, dan juga dari Jarod Saiful Hidayat yaitu running mate atau wakil gubernur yang akan maju sebagai calon wakil gubernur mendampingi Basuki Cahayapurnama. Dan